Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 3 membuat sebuah video presentasi yang mana video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Technopreneurship. Dan tugas ini diambil dari tugas sebelumnya dalam bentuk wawancara dan laporan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan semua anggota yang berperan dalam di kelompok 3. Yang pertama, Den Ayu dengan NIM 701190005. Yang kedua, Jumaida dengan NIM 701190016. Dan saya sendiri, Harwindra Kurnia Adi dengan NIM 701190001. Dan yang terakhir, Mubashir Mubarok dengan NIM 701190003. Setelah ini, Den Ayu akan membacakan materi yang pertama. Silahkan menikmati. Latar belakang usaha. Toko Kartawa Busana jenis usaha yang bergerak di bidang penjualan pakaian atau disebut juga dengan fashion dan jasa. Mengapa toko ini bergerak di bidang jasa? Juga karena toko ini juga menerima pemesanan baju dengan menjahitnya secara langsung di toko. Fashion di Indonesia kini semakin berkembang mengikuti arus modernisasi berkembangan ini menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang selektif dalam menentukan gaya hidup. Gaya hidup sangat erat hubungannya dengan fashion. Karena adanya fashion akan menunjang penampilan seseorang agar lebih menarik dan menjadi trend center di masyarakat. Maka dari itu, usaha ini membuat produknya sendiri dan impor tentunya supaya para pembeli bisa membeli pakaian yang menurutnya nyaman. Jadi, nama toko ini adalah nama Toko Kartawa Busana. Tentunya ini mempunyai latar belakang tersendiri. Toko ini mengapa disebutkan dengan Kartawa Busana? Ataukah mungkin dari nenek moyangnya mungkin atau yang lain? Dan untuk busananya tentu kita sudah tahu busananya itu artinya apa? Itu pakaian dan perlengkapan. Dan keunggulan toko ini dia tidak mengimpor dari negara lain atau dari toko-toko lain. Nah, karena dia justru yang mengekspor gitu, bahan dia ke orang lain gitu. Di sana dia mempunyai gudang dan mana terdapat dalam gudangnya itu yaitu mesin jahit tentunya yang lumayan banyak sih, dan bahan-bahannya gitu seperti kain, bermacam-macam kain dari yang produksi yang tinggi gitu, yang rendah, yang bahannya lebih bagus dan bahannya yang bisa dikatakan sederhana. Jadi seandainya toko ini dia ingin menjual bahannya gitu, bisa secara langsung. Dan seandainya kalau kita ingin buat kapelan gitu, toko ini menyediakan juga tuh gimana caranya kita itu lebih nyaman gitu. Agak tuh kita disuruh ngomong juga sih sama orang yang punya tokonya, itu gimana gitu caranya supaya bisa berbelanja itu lebih nyaman. Terus kita disuruh ngukur dulu bajunya gimana, caranya itu gimana supaya bahannya itu pas dan kita nyaman gitu. Mungkin pemesanannya selama di sini mungkin kurang lebih atau 1 minggu itu sudah jadi bahannya. Itu tergantung juga sih modelnya kayaknya. Kalau modelnya agak ribet sedikit ya dia meminta waktu yang lebih tinggi supaya bahan yang dia gunakan itu dan sesuai dengan keinginan kita, tidak membuat konsumennya itu atau pelanggannya itu kecewa terhadap produk yang dia jual gitu. Dan tempatnya di sini saya pekunjungan di sana yaitu tanggal 28 September 2001. Tempatnya itu di Sungai Rengas ya, Kabupaten Batanghari.
Kecamatan Mesam. Di situ saya cek, saya cari lokasinya, ternyata memang ada tempatnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, produk dari toko Kartawa Busana. Kain yang dijual terdiri dari bahan lokal dan impor. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki konveksi sendiri atau bahan sendiri untuk dipaparkan dan diperjualbelikan. Bukan hanya itu, perusahaan ini juga bekerja sama dengan konveksi lain. Setelah itu ada proses pengadaan barang. Proses produksi tergantung dengan pesanan konsumen, contohnya seperti gamis dan lain-lain. Dan cara menentukan harga barang tergantung dengan bahan. Jika bahannya lebih bagus, maka harganya pun lebih tinggi. Untuk bahan yang lebih bagus, dengan harga kisaran Rp250.000. Dan untuk bahan yang menengah biasanya Rp150.000. Setelah itu ada proses produksi. Perusahaan ini memiliki stok barang untuk dipaparkan diperjualbelikan. Sebelum diproduksi, perusahaan mengelola terlebih dahulu dengan cara menjahit sendiri dan memiliki stok barang yang banyak di gudang. Adapun teknologi yang digunakan adalah komputer, di mana komputer ini berguna untuk mengakses aplikasi terintegrasi dengan gadget pesanan dan menggunakan mesin jahit agar lebih mudah dan cepat dalam memproses barang. Selain itu, juga menggunakan CCTV untuk memantau pekerjaan dan lain-lain. Dan cara proses pemasarannya adalah melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook. Baiklah, berikut tampilan dari lampiran. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.